Anda kembali menyaksikan Market Buzz pemirsa. Wall Street melesat ditopang data inflasi terbaru dari Amerika Serikat yang cenderung melambat sesuai dengan harapan. Kemudian dari dalam negeri pemirsa, indeks harga saham gabungan juga melesat 1,7% di perdagangan kemarin ditopang oleh Bank Indonesia yang memangkas suku bunga. Jadi banyak sentimen positif dan berikut adalah Market Spotlight Kamis 16 Januari pemirsa, di antaranya itu tadi ada Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan ke 5,75% dan IHSG terbang pemirsa ditopang oleh sektor yang sensitif terhadap suku bunga, perbankan dan juga properti. Kemudian sektor perbankan pesta pora dipimpin BBRI atau Bank BRI pemirsa yang melesat hampir 8% dalam perdagangan Rabu kemarin. Saham Ratu masih auto reject atas pemirsa hari ke-6 berturut-turut ke posisi 4.330. Agenda yang patut menjadi perhatian pemirsa diantaranya dari Asia, Korea Selatan, keputusan suku bunga di bulan Januari, kemudian penjualan retail inti dari Amerika Serikat dan klaim pengangguran awal. Serta dari Eropa pemirsa ada IHK Jerman dan juga neraca perdagangan serta ECB yang menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter atau bank sentral dari Eropa. Agenda emiten pemirsa ada RUPS dari SAMF, kemudian CCSI akhir perdagangan HMETD dan beberapa agenda emiten lainnya. Lantas pemirsa, ketika Wall Street melesat, apa kabar dari pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini? Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kompak menguat tentunya, ada Nikkei yang naik 0,58%, Straits Times Singapura naik 1%, Kospi naik 1,24%, Hang Seng Hong Kong 0,34%. Ya pemirsa, di tengah ragam sentimen positif, apa petunjuk lanjutan untuk investasi saham? Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Pak Arya, apa kabar? Baik, Prisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Banyak sentimen positif, penguatan IHSG tampaknya berlanjut. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita lihat memang di bursa global juga cukup positif ya penutupan di sore hari di Eropa. Kemudian kita lihat juga di Amerika juga cukup baik, ada upside yang agresif ya. Dan kita lihat di regional pagi ini juga kita lihat sudah lebih dari 1% ya tadi yang dibacakan datanya Prisa mungkin pada saat sebelum saat ini, tapi sekarang sudah lebih di atas 1% di Kospi dan di Makin naik ya? ya makin naik. Jadi memang ada inflow kembali ke market. Jadi kita melihat bahwa kondisinya cukup meriah ya di pagi ini. Kemungkinan Indonesia juga akan mengikuti ada upside lanjutan dari kemarin. Ada upside lanjutan untuk IHSG dengan penguatan 2 hari berturut-turut melemah, akhirnya kemarin bangkit pasca Bank Indonesia memangkas suku bunga. Oke, lagi-lagi hari ini akan melanjutkan masih perbankan dan propertika yang memang sensitif dalam hal ini diuntungkan terhadap penurunan suku bunga, atau Anda melihat ada sektor lain dan bagaimana dampak lanjutan dari BI turunkan suku bunga? Ya, memang persepsi dari market dan secara siklus sektoral boleh dikatakan bahwa dari sektor perbankan atau di keuangan itu cukup sensitif ketika ada pemangkasan suku bunga atau kebijakan moneter atau fiskal lainnya. Nah, oleh karena itu kemungkinan masih akan dilanjutkan dari sektor keuangan. Dan sentimen dari sektor properti juga karena ketika ada penurunan suku bunga maka itu biasanya akan berdampak lanjutan ya, bahwa kemungkinan akan kembali ada inflow ke sektor properti untuk investment yang lebih murah secara biaya bunganya. Jadi kelihatannya masih akan dilanjutkan dengan sektor keuangan dan properti, kemudian mungkin akan disusul juga dengan infrastruktur dan basic material. Baik, nah kita lihat pergerakan sektoral berikut ini pemirsa pada penutupan perdagangan di Rabu 15 Januari 2025. Kita lihat memang melambung signifikan di sana, ada sektor keuangan pemirsa ya, yang kemarin pasca Bank Indonesia di sore hari memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Kita lihat datanya berikut ini, ada sektor keuangan pemirsa yang melesat 3,12%, properti 2,63%. Meskipun IHSG menguat signifikan dan banyak sektor yang menguat, tapi ada sektor-sektor yang melemah, diantaranya barang baku 0,56%, industri 0,18%. Bagaimana strategi untuk masuk ke sektor-sektor yang diuntungkan oleh pemangkasan BI rate? Misalnya keuangan, BRI saja kemarin ini sudah melambung hampir 8%, mungkin karena berbarengan juga dengan
dividennya begitu ya, pencairan dividennya gitu. Tapi kalau berbicara keuangan dulu nih, apa yang paling Anda highlight dan strategi untuk masuknya tuh sebaiknya seperti apa Pak Arya? Ya, kita melihat memang penurunan sudah cukup banyak dari sejak bulan September dari tahun 2024 ya. Jadi kita melihat bahwa di situ ada harga yang sudah terdiskon dari sektor keuangan. Bahkan ada lebih dari 20% ya. Oleh karena itu jangan terlalu khawatir juga ketika ada pelemahan seperti ini. Para investor itu kadang-kadang takutnya nanti nggak ada lanjutan naik ya. Padahal secara menengah panjang ini merupakan suatu kesempatan baik ketika bisa dilakukan akumulasi beli di harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kalaupun nanti ada pelemahan, misalnya mendekati area support, itu bisa dilakukan pembelian dengan strategi caranya mencicil ya. Strategi terbaik saat ini adalah ya bisa beli mencicil ketika ada pelemahan. Baik, kalau kemarin tidak sempat untuk masuk dan Anda katakan bahwa IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan karena banyak sentimen positif dari dalam dan juga luar negeri ini memang lagi mendukung gitu. Ya. Tunggu buy on weakness-nya ini kapan? Karena kayaknya kan sudah cukup lama melemah dan takutnya ini memang momentumnya untuk naik dulu nih. Nah, bagi yang belum sempat masuk ke banking kemarin, apa kira-kira strateginya Ya, untuk kalau yang saat ini? momentum trader ya atau investor jangka pendek ya sekitar mungkin 2 pekan ya kita melihat ketika ada pergerakan agresif bisa juga mengikuti ya jadi riding jadi dalam satu hari juga ada yang memang misalnya penguatan terus kemudian pelemahan sementara itu bisa dilakukan ketika ada pelemahan sementara bisa entry ya tetap dijaga secara risk manajemennya juga Baik. jangan sampai Adakah yang Anda ketika ada pelemahan. rekomendasikan dari banking Pak Arya secara spesifik? Ya, sebenarnya banking dari Bank Buku 4 semuanya menarik ya, tapi karena yang cukup ramai diperbincangkan dan ditanyakan oleh publik itu di Bank BRI, oleh karena itu menjadi salah satu saham pilihan yang saya rekomendasikan untuk para pemirsa hari ini. Bagaimana strategi untuk BRI? Ya, untuk BRI kita melihat bahwa ada area support di 3950, resisten di 4250, maka itu bisa dimanfaatkan untuk rentang perdagangan jangka pendek. Ya. Jadi kalau misalnya ada pelemahan pun jangan khawatir untuk bisa lakukan entry atau beli. Ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena kemungkinan ada 20% upside kembali dalam tahun ini kembali ke angka 5.000 ya. Tapi kalau untuk yang jangka pendek tentu kisaran di 4.250 itu bisa menjadi satu batas untuk profit taking dulu ya bagi yang jangka pendek. Tapi kalau masih agresif di 4250 maka kita melihat bahwa sangat mungkin ada penguatan lanjutan sampai ke level resisten selanjutnya di Baik. kisaran 4.350. Rekomendasi untuk BRI demikian begitu ya. Dan selain BRI tampaknya saya lihat dari daftar saham pilihan Anda ini juga ada beberapa properti. Nanti akan kita ulas di Ya. segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Market Pass.